Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Mau cerita horor? 22 Juni 2012, polisi dan warga Todonan, Jawa Tengah geger karena sebuah bis berukuran besar bertuliskan Pahala Kencana tiba-tiba muncul di tengah hutan alas Bonggan. Dia terjebak di sana, gak bisa maju, gak bisa mundur karena mentok di pepohonan dan semak-semak. Lah, gimana ceritanya? Pengakuan sopir dan kernet bus, semula mereka melakukan perjalanan biasa di Jalan Raya Pantura, wilayah Rembang, Juwana, Pati. Mereka masih bisa melihat mobil-mobil, marka jalan, dan berbagai petunjuk arah. Tetapi kala itu jalanan makin macet yang membuatnya mencari jalan alternatif. Dan jalan itu pun masih jalan besar, ya biasa-biasa saja. Tapi suatu kali di depan mobil bus itu ada truk beton besar yang kesulitan menanjak. Semula akan disalip tapi urung, lebih baik menunggu truk maju daripada mendahuluinya. Nah, setelah truk melaju dan bis menanjak, bisnya yang gak kuat, mesin mati dan ada sedikit benturan di belakang. Bannya seperti selip. Ketika sopir dan kernet turun dari bis, mereka kaget karena pemandangan di sekitar bis bukan jalan, tapi hutan. Bagian belakang bis tertahan pohon jati. Ini jam 2 malam. Celingukan, mereka berusaha membangunkan para penumpang yang terlelap tidur dan menjelaskan hal yang tidak bisa mereka jelaskan. Wih, terkesan horor ya. Ya memang horor sih, bagaimana ceritanya ada bis bisa tiba-tiba melakukan teleportasi dari jalan raya. Tiba-tiba masuk ke dalam hutan. Tapi maaf ya mengecewakan. Langsung ganti temanya. Sebenarnya yang terjadi tuh gak horor-horor amat. Mari kita lihat kronologi versi kepolisian. Tengah malam, sopir bis melihat kemacetan di Pantura, jadi ia belok ke selatan untuk mencari jalan alternatif. Tetapi karena mereka tidak terlalu tahu medan, mereka masuk ke perkampungan dan pada saat berikutnya mereka masuk ke hutan. Ini murni tersesat karena mereka tidak tahu jalan. Nah, di sana mereka mentok, nggak bisa maju, nggak bisa mundur karena pepohonan semakin lama semakin rapat. Sekarang mereka tersesat beneran dan tidak tahu mereka ada di mana. Dan demi menyelamatkan muka dan takut diamuk sama penumpang, mereka mengarang cerita bahwa mereka disesatkan hantu. Itu adalah pengakuan sopir dan kernet di depan polisi. Dan meski polisi sudah menjelaskan kronologinya, kebanyakan orang-orang kita itu nggak mau tahu cerita resminya. Mereka maunya pokoknya bis itu disesatkan hantu. Dan bahwa hutan itu pokoknya angker. Dan bahwa ada portal dimensi di sana. Dan lain-lain. Akhirnya apa? Ya meskipun sudah dijelaskan polisi, penjelasan itu nyaris tak terdengar. Media-media massa nyaris tak memberitakannya. Orang bersikeras bahwa di sana memang ada hantunya. Karenanya setiap ada sopir bis yang tersesat dan takut dimarahi penumpang, mereka akan melakukan hal yang sama. Menerobos hutan jati dan pura-pura linglung. Makanya kejadiannya berulang. Misalkan 11 Oktober 2016 ada bis nyasar di sana dan ngaku disesatkan setan. 13 Maret 2017 juga ada kasus begitu dan sopir sama-sama mengaku disesatkan setan juga. Aduh ya, tentu saja kita percaya setan itu ada, tapi dia ada bukan untuk menjadi alasan kesalahan kita. Catat sobat, setiap kali satu masyarakat memiliki kebiasaan melimpahkan kesalahan pada hal-hal mistik demi menolak tanggung jawab, di sanalah kita akan menemukan sebuah bangsa yang lucu yang susah maju. Semoga ini jadi peringatan. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya mengecewakan.